Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Denny Kurniawan, tentunya di Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Baik, pada video ini kita memasuki pertemuan yang ke-14, meskipun secara jadwalnya kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15, karena pada pertemuan minggu lalu libur tanggal merah. Jadi pada video ini nanti akan dibahas full pertemuan 14 ditambah dengan setengah dari pertemuan 15. Oke, kita mulai dulu dari pertemuan yang ke-14, percabangan dan perulangan. Pada pertemuan yang ke-14 di sini tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan percabangan dengan JavaScript, serta mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan perulangan dengan JavaScript. Apa itu percabangan? Apa itu perulangan? Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari percabangan. Apa toh tujuan dari percabangan ini? Dan kenapa dinamakan percabangan? Nah, mungkin bagi teman-teman semua yang belum pernah belajar tentang algoritma dan flowchart, mungkin istilah ini sangat asing. Namun sebenarnya untuk menggambarkan alur program yang bercabang pada flowchart logika, kita bisa menggunakan istilah jika maka, digambar dalam bentuk cabang, atau teman-teman bisa melihatnya seperti ini. Jadi ada suatu kondisi dan kondisi tersebut apakah terpenuhi atau tidak. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka dia akan menjalankan perintah 1. Dan jika dia ataupun kondisi tersebut tidak terpenuhi, dia akan menjalankan perintah 2. Nah, karena itulah dia disebut sebagai percabangan. Bisa mencabang, bisa ke kanan atau ke bawah. Selain percabangan, struktur ini juga disebut sebagai control flow discussion, struktur kondisi ataupun struktur if. Jadi banyak sekali namanya, ya. Baik, di dalam percabangan sendiri ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada percabangan if. Percabangan if hanya memiliki satu blok pilihan saja ataupun satu kondisi yang bernilai benar. Nah, kita bisa melihat contohnya seperti ini. Dimulai dari paling atas, dan di sini ada suatu kondisi total belanja di atas 100.000. Nah, jika iya, dia akan mencetak selamat, Anda mendapat hadiah. Hanya satu kondisi saja. Ya, setelah itu dia juga mencetak terima kasih atas sudah belanja. Kalau teman-teman lihat flowchart di sini yang saya blok ya, terima kasih sudah berbelanja. Di sini itu bukan suatu output dari kondisi, karena kalau kita lihat jika total belanja ini melebihi 100 atau kurang dari 100.000, terima kasih sudah berbelanjanya pun juga tetap tercetak. Nah, jadi kondisi ini hanya ada satu, apakah di atas atau di bawah ya. Kalau di bawah dia tidak akan menampilkan suatu output dari kondisinya itu. Tetapi kalau lebih dari 100.000 dia akan menampilkan output tambahan, yaitu selamat Anda dapat hadiah. Nah, kalau kita lihat di dalam codingnya, kita membuat sebuah script dulu di dalam HTML ya. Oke, ini berfokus dengan yang saya blok. Kita membuat variabel bernama total belanja. Total belanja ini kita membuat dialog input prompt. Nah, jadi nanti muncul ketika web ini dibuka, dia muncul disuruh untuk menginputkan nilai. Ya, di sana muncul tulisan total belanja. Awalnya adalah
bernilai 0, defaultnya, settingan awalnya. Nah, jika total belanja lebih dari 100.000, jika yang nanti kita inputkan itu lebih dari 100.000, dia akan mencetak selamat Anda mendapat hadiah. Namun jika teman-teman menginputkan nilai pada prompt ini di bawah 100.000 atau maksimalnya 100.000 ya, dia tidak akan mencetak selamat Anda mendapat hadiah, tetapi dia hanya akan mencetak terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Baik, itu contoh if, percabangan if ya, jadi hanya satu kondisi. Nah, jika teman-teman menginputkan nilai lebih dari 100.000, artinya 100, 1000 ataupun 100, 500 rupiah ya, intinya di atas 100.000, maka dia akan mencetak dua perintah ini, dua blok ini ya. Oke, kondisi yang akan tercetak itu nanti yang pertama adalah selamat Anda mendapat hadiah dulu, kemudian di bawahnya itu ada terima kasih Anda sudah berbelanja di toko kami. Oke, contohnya seperti ini. Ketika saya inputkan total belanja 9.000 dan saya klik OK, maka dia hanya muncul terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Namun jika saya menginputkan 101.000 di atas 100.000 ya, dia akan mencetak seperti ini. Selamat Anda dapat hadiah. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Coba perhatikan. Ini yang disebut sebagai blok. If total belanja lebih dari 100.000 bla 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 bla, itu disebut sebagai blok pada JavaScript, diawali dengan tanda buka kurung kurawal. Ini buka kurung kurawal dan diakhiri dengan tutup. Nah, jadi segini itu dia merupakan satu blok ya. Apabila di dalam blok hanya terdapat satu baris ekspresi atau tone statement, maka boleh tidak dituliskan ada kurung kurawalnya. Jadi teman-teman bisa menghilangkan ini, dihapus, tidak ditulis, nanti juga tidak akan error. Hanya ada satu statement ya, satu blok saja seperti ini, satu kondisi. Kemudian yang kedua ada percabangan if else, percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Nah, untuk posisi yang pertama atau pilihan yang pertama jika kondisinya benar, dan posisi yang kedua jika kondisinya salah. Kalau kita lihat di sini, contoh dalam memasukkan password. Jika kita menginputkan password itu dengan benar, maka dia akan menampilkan selamat datang bos. Ya, kemudian ditampil terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Itu jika kondisinya benar. Jadi dari atas mulai, kemudian dia ke kanan, terus dia turun ke bawah, ini ya, dia ke kiri, terus selesai. Jika kondisinya benar. Namun jika kondisinya salah, dia mulai dari atas ya, kemudian mengecek password yang diinputkan, apakah passwordnya benar. Jika tidak, berarti tampil tulisan password salah. Coba lagi, terus muncul tulisan terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Selesai. Oke, jadi ada dua kondisi, kondisi benar dan salah. Nah, untuk lebih jelasnya kita aplikasikan di dalam program. Yang pertama kita membuat sebuah variabel bernama password yang isinya adalah untuk menampilkan suatu prompt ya, dialog input, tulisannya password .2, jadi disuruh menginputkan password. Nah, ini ada kondisi yang pertama, statement yang pertama jika kondisinya benar. If password sama dengan staycom, jadi ketika teman-teman nanti menginputkan pada promptnya itu adalah staycom ya, seperti tulisan ini, maka dia akan menampilkan tulisan selamat datang bos. Namun jika teman-teman menginputkan data pada dialog prompt itu selain staycom ya, artinya salah, passwordnya salah, dia akan menampilkan password salah. Coba lagi. Nah, perbedaannya di situ. Untuk bagian yang di bawah di sini, karena dia di luar dari bloknya,
bloknya itu kan dari sini ya teman-teman. Ini blok yang pertama, kurung perawalnya, ini penutupnya. Kemudian ini blok yang kedua, pembukanya, dan sampai di sini. Jadi meskipun password yang Anda inputkan benar atau salah, pada line ke-16 ini akan tetap tercetak. Ini contohnya ada di bagian bawahnya. Contoh, saya masukkan passwordnya admin. Dia muncul password salah. Coba lagi. Terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Nah, dan kemudian jika saya isikan dengan password yang benar, dia akan seperti ini ya. Saya tuliskan staycom gitu sesuai dengan line 10. Jadi nanti teman-teman disesuaikan. Kalau di sini mau dikasih nama Anda, berarti nanti di sini dicoba ya, selain nama Anda dan ketika nama Anda. Ya, muncul selamat datang bos. Terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Oke, ada kedua kondisi di sini. Kemudian yang ketiga, ada percabangan if, else, if. Dia merupakan percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Nah, jadi tidak hanya benar dan salah saja. Ada beberapa pilihan. Contohnya ketika kita membuat ataupun mengkonvert dari suatu nilai angka ke nilai huruf. Misalkan yang mendapatkan nilai lebih dari 90 itu grade-nya adalah A. Kemudian jika nilainya lebih dari 80, grade-nya B+. Jika nilai lebih dari 70, maka grade-nya adalah B. Dan jika grade-nya kurang dari 70 atau selain 3 kondisi ini, maka grade-nya adalah F. Nah, jadi grade F ini adalah posisi di mana ketika kondisi 3 ini tidak terpenuhi. Ya. Jadi kondisi 1 ketika terpenuhi dia muncul grade A. Kondisi 2 jika terpenuhi muncul grade B. Kondisi 3 jika terpenuhi grade B. Dan jika tidak ada kondisi di sini yang terpenuhi, dia akan menampilkan grade F. Atau grade F ini adalah secara defaultnya. Jika kita memberikan nilai 60, 69, ataupun 0, 1, 10, dan seterusnya, grade F inilah yang akan ditampilkan. Contoh di dalam program, penulisannya adalah seperti ini. Yang pertama, sebagai inputan kita menggunakan prompt, input nilai akhir, ya, nanti diinputkan adalah angka. Kemudian kita membuat variabel grade yang isinya adalah 0 atau isinya kosong ya. Dan jika ya if nilai lebih dari sama dengan 90, grade-nya A. Ini lebih lengkap daripada flowchart yang di atas. Kemudian else if, jadi setiap kondisi atas dan di bawahnya itu dikasih else dulu, terus if. Else if, else if. Ya, jadi jika nilainya tidak 90 atau di bawahnya 90, dia akan mengeksekusi program di bawahnya. Ya, lebih dari sama dengan 80, apakah dia terpenuhi? Tidak. Kalau terpenuhi, dia mencetak B+. Namun jika tidak terpenuhi, dia akan lari ke bawahnya lagi, yaitu lebih dari 70. Apakah terpenuhi? Kalau iya, dia mencetak B. Namun kalau tidak memenuhi, artinya nilainya yang kita inputkan kurang dari 70, dia akan turun ke bawah seterusnya sampai nilainya 30 misalkan ya. Apakah terpenuhi 30 ini? Jika terpenuhi, dia mencetak E. Namun jika tidak terpenuhi, dia akan mencetak huruf F. Artinya ketika kita menginputkan nilai 29 ke bawah, 29, 28, 27, 20 ya, sampai 10 sampai 0, yang akan tercetak adalah grade F. Oke teman-teman, di sini belum tercetak sebenarnya, tapi masih tersimpan di dalam memori. Nah, jadi kalau teman-teman coba ya sampai ke line 18 di sini, dan jika teman-teman sudah menginputkan ke dalam promptnya, itu belum ditampilkan karena grade ini
masih tersimpan di dalam memori saja. Kita harus menampilkannya dengan menggunakan dokumen bread ataupun alert ataupun untuk mencetak output lainnya. Nah, kita panggil dengan menggunakan nama variabel grade tersebut. Caranya seperti pada yang saya blok ini. Ini adalah string yang biasa kita gunakan untuk mencetak teks, kemudian dolar kurung kurawal buka, kemudian grade ini dia diambilkan dari yang saya blok di sana. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ketika saya inputkan nilai akhir 80, grade-nya muncul B+. Nanti silahkan teman-teman coba ketika menginputkan integer ataupun menginputkan huruf ya, karakter maaf, string, nanti hasilnya bagaimana silahkan dicoba. Oke, itu if else. Dan ini ada contoh lainnya ketika kita bisa menggunakan kurung kurawal. Jadi setiap satu blok kita gunakan kurung kurawal. Satu statement kita gunakan kurung kurawal. Kita juga bisa menuliskan seperti ini. Mungkin ini bisa digunakan ketika nanti sudah kompleks ya. Kalau kita lihat tadi kan cukup simple. Jadi kita bisa tidak menggunakan kurung kurawal. Namun ketika ada dua kondisi, misalkan nanti grade-nya E kemudian dikasih Anda harus remedi gitu ya. Jadi satu kondisi outputnya 2 grade E, kemudian nanti ditambah lagi Anda harus mengulang ataupun kuliah lagi. Nah, itu berarti nanti kita gunakan kurung kurawal seperti ini. Baik, yang keempat sekarang ada percabangan switch case. Ini percabangan bentuk lain dari if else if. Jadi hampir mirip dengan if else if yang ketiga tadi. Cuma di sini dia memiliki struktur switch, nama variabel, ini terserah kita nanti mau menggunakan nama apa. Kemudian case ini adalah value-nya 1, 2, 3 ataupun A, B, C dan seterusnya. Tergantung nanti yang akan kita inputkan itu apa. Bisa berupa angka, string ataupun kata. Dan di bagian blok kode ini adalah suatu statement ataupun pernyataan ataupun perintah yang akan kita cetak nantinya jika kondisi case ini terpenuhi. Nah, contoh dalam penulisan program seperti ini, misal kita membuat sebuah variabel bernama jawab. Biasa ya, untuk pertama di sini hanya untuk menampilkan suatu dialog insert, dialog input data, yang mana dia ditulis, kamu beruntung, silahkan pilih hadiahmu dengan memasukkan angka 1 sampai 5. Ya, jadi disuruh menginputkan angka 1 sampai 5. Dan kita membuat variabel baru bernama hadiah, yang awalnya itu adalah tidak diisi dulu ya, tapi dia string. Kenapa kok tahu string? Karena ada tanda petiknya. Baik, kita membuat switch case dengan nama variabel jawab, switch jawab gitu ya maksudnya. Jawab ini diambilkan dari variabel di atas ya, karena tadi prompt ini ya kan kita memasukkan suatu nilai, suatu angka. Ketika angka tersebut diisikan ya, suatu diisikan di dalam alertnya sini misalkan ya, dia akan tersimpan ke variabel jawab. Nah, kemudian angka tersebut kita gunakan untuk switch case. Nah, jawab di sini berarti angka ya nanti ya. Ketika program berjalan, dia membacanya sudah angka. Dan ketika kita memasukkan angka 1 pada promptnya, dia akan menjalankan case 1, hadiah tisu ya. Dan di dalam switch case ini kita harus memberikan waktu jeda, yaitu break dulu. Kalau kita memasukkan nilai selain 1 ya, misalkan 2, 3, 4, dan 5, maka yang tercetak nanti akan menyesuaikan ya, stiker, minyak goreng, uang, dan juga yang lainnya. Nah, kalau tadi di if else is itu kan ada defaultnya ya, yang terakhir ini kan hanya else gitu saja, nggak ada if-nya lagi. Itu defaultnya dan dia akan tercetak huruf F. Nah, di dalam switch case juga ada nilai defaultnya, tapi penulisannya adalah default seperti ini. Default dokumen wait, ups, Anda salah pilih. Nah, jadi ketika Anda mengisi prompt ini selain dengan angka 1 sampai 5, dia akan mencetak tulisan ini.
Nah, nanti silahkan dicoba Anda isi dengan angka 6 ataupun huruf A ataupun kata yang lain selain angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, sampai ke line 29 ini kita masih bermain di dalam memori saja, kita belum menampilkannya kecuali yang line 8 itu ya, yang sudah tercetak, yang sudah tampil. Oke, di line 31 dan seterusnya sampai ke 35 ini kita gunakan dia untuk mencetak teksnya ataupun mencetak data yang kita simpan dalam variabel hadiah tadi ya, variabel ini. Oke, yang pertama kita menggunakan operator pembanding. Kita menggunakan 3 sama dengan, artinya dia akan membandingkan nilai beserta tipe datanya ya, dibandingkan nilainya dan juga tipe datanya. Nah, jika hadiah ini masih 0 ya, ataupun masih kosong belum terisi, sama halnya dengan masih di atas tadi ini ya, yang line 9, maka dia akan mencetak kamu gagal mendapat hadiah. Nah, jadi ketika teman-teman belum isi datanya, kemudian diklik OK, dia dicetak kamu gagal mendapat hadiah. Tapi ya, ketika data ataupun dialog prompt tadi sudah di insert, sudah diklik, sudah diisi, maka dia akan menjalankan yang else di sini. Dokumen read, selamat kamu mendapatkan. Nah, ini adalah untuk string biasa. Kemudian kita menginputkan variabel hadiah. Ya, jadi nanti muncul nanti hadiahnya apa di sini, apakah uang ataupun minyak goreng ataupun stiker dan juga yang lainnya. Oke, dan di sini dicetak dengan menggunakan tag H2. Oke, contohnya seperti ini. Ketika saya menginputkan angka 5 dan saya klik OK, maka tampillah selamat kamu mendapat uang Rp 50.000. Nah, atau kalau teman-teman menginputkan nilai slide 5 di sini misalkan 4, jadi nanti yang tampil adalah minyak goreng. Kalau teman-teman tidak menginputkan apa-apa, kemudian langsung diklik OK saja, nanti yang muncul adalah kamu gagal mendapatkan hadiah. Kalau teman-teman menginputkan angka selain 1, 2, 3, 4, 5, nanti yang ditampilkan adalah ups, Anda salah pilih ya. Baik, selanjutnya untuk percabangan sweet cash juga dapat ditulis dengan teknik seperti ini. Ini contoh lain ya, nanti ini hasilnya adalah untuk pengubah dari dari angka ke huruf. Coba nanti dipraktekkan, kemudian ditulis, diinputkan ya, ditulis angkanya berapa ya, dan nanti dilihat hasilnya seperti apa ya. Percabangan yang kelima ada percabangan dengan operator ternary. Percabangan menggunakan operator ternary merupakan bentuk dari percabangan if else, atau bisa dibilang bentuk singkatan dari if else. Oke, ada beberapa cara ataupun ada beberapa struktur di sini dalam menuliskan struktur ini, struktur percabangan ternary. Jawab ya, ini adalah variabel yang kita buat untuk menyimpan nilai awal yang nantinya kita inputkan menggunakan teknik prompt. Nah, kemudian kita membuat variabel baru yang bernama jawaban. Jadi variabel ini berbeda dengan yang di atasnya. Variabel jawaban ini adalah untuk pertama kali kita ubah variabel jawab di atas yang kita inputkan itu menjadi to uppercase. Ya, to uppercase artinya ketika teman-teman menulis di kolom dialog ini, misalkan menggunakan huruf kecil semua, nanti dia akan diubah menjadi huruf kapital semua, uppercase. Ya, jadi dia membandingkan ataupun mengubah huruf kecil menjadi huruf besar, dan dia bandingkan dengan kata iya. Ya, jika kondisi ini benar,
ya nanti muncul ataupun jawaban benar, nanti kita bisa tulis di sini statement yang benar. If else tadi ya, jika kondisinya benar kita bisa tulis di sini, tapi jika kondisinya salah kita bisa tulis di sini. Atau ketika nanti dia menjawab benar, itu statementnya, perintahnya ataupun outputnya ditulis di bagian sebelum titik 2 seperti kemarin itu ya. Tapi jika dia jawab salah, maka kondisinya yang salah itu ditulis di sini. Oke ya. Contoh ini contoh ya, apakah Jakarta ibu kota Indonesia? Jika saya jawab iya, maka dia mencetak benar. Dia cetak di sini. Ini tuh nggak harus benar gini, teman-teman bisa terserah mau menuliskan apa. Ya, intinya ketika jawabannya yang dimaksud itu benar, teman-teman bisa menuliskan segala hal di sini. Oke, selama jawaban kamu benar, bisa tulis sini. Tapi kalau teman-teman ingin mencetak untuk yang salahnya, maaf, jawaban Anda kurang tepat. Nah, bisa ditulis di bagian ini. Jadi pembandingnya adalah ini kondisinya, jika terpenuhi dia mencetaknya yang benar di sini, tapi jika tidak terpenuhi menjawabnya di sini. Nah, ini misalkan saya jawab itu dulu, apakah Jakarta ibu kota Indonesia? Itu dulu. Nah, jawaban Anda salah ya. Operator ternary berperan dalam percabangan if else ya. Apabila kondisi yang di dalam kurung itu uppercase iya bernilai true, maka nanti isi dulu variabel, nanti isi dari variabel jawaban akan sama dengan benar ya. Tapi kalau jawabannya bernilai false, variabel akan berisi salah. Baik, yang keenam ini percabangan bonus ya, percabangan bersarang. Kita juga dapat membuat blok percabangan di dalam percabangan. Jadi di dalam percabangan ada percabangan. Oke, silahkan nanti coba teman-teman pahami untuk coding yang ke-6 ini. Di sana contohnya untuk menginputkan sebuah password. Ya, if kita membuat dua variabel bernama username dan password yang masing-masing adalah untuk menginputkan username dan password ya tentunya ya, menggunakan prompt. Nah, jika username sama dengan stackom, if password admin, ya jadi di dalam if ada if, nggak ada if else karena ini bersarang. Ya, else-nya kan seharusnya kalau mau menggunakan else itu di sini if else kemudian kasih if. Tapi ini password, maaf, apa tadi? Kondisi bersarang if di dalam if. If username stackom is password admin document read selamat datang Pak Bos. Jadi ketika username dan password itu benar, dia mencetak selamat datang Pak Bos gitu ya. Tapi kalau username-nya benar tapi password-nya salah, ya jadi kan dia di sini stackom kemudian password-nya itu dia salah, bukan admin. Dia cetak password salah, silahkan coba lagi. Ya, itu kalau username salah tapi password-nya benar. Terus kalau username yang salah, dia tidak akan turun ke bawah sini. Ya, dia akan mencari penutup dari kurung awal itu. Penutupnya adalah di sini, teman-teman. Nah, itu penutupnya. Ya, ini penutupnya di bawah sana. Oke, jadi ketika teman-teman menyebutkan username aja sudah salah, dia akan mencetak Anda tidak terdaftar atau username yang Anda inputkan tidak valid. Oke. Atau ada teknik lain sebenarnya. Ini contohnya ya, ketika saya inputkan stackom dan passwordnya admin langsung muncul sama datang Mbak Bos. Tapi kalau username saya inputkan selain stackom yaitu nama saya, passwordnya Kurniawan ya, Anda tidak terdaftar. Jadi menyeleksi per password dulu ya. Oke, ada teknik lain sebenarnya untuk membuat struktur ataupun coding tadi lebih ringkas. Kita bisa menggunakan teknik seperti ini. Cuma kalau kita menggunakan teknik seperti ini ya, perbandingan logika N, username sama dengan stackom and password admin. Jika ini kondisinya benar, dia muncul selamat datang Pak Bos. Tapi kalau salah, password salah, coba lagi. Nah, kelemahannya nanti ketika menggunakan teknik ini,
kita tidak bisa menyeleksi atau tidak bisa tahu yang salah itu passwordnya atau username-nya. Ya, kalau tadi di atas kan jelas, kalau kita menginputkan username aja salah, dia munculnya Anda tidak terdaftar. Tapi username kalau benar, tapi yang salah passwordnya itu yang muncul adalah password salah. Coba lagi, ya perbedaannya hanya seperti itu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di dalam kolom komentar ataupun bisa gabung di grup WA ya dan ditanyakan di sana. Ya, poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah perulangan, dan perulangan di sini saya akan bahas secara cepat aja karena intinya dalam perulangan ini nanti kita akan mencetak suatu hal secara terus-menerus, bisa up ataupun down ya, ataupun kita mencetak tulisan yang sama. Kita ingin mengulang tulisan sebanyak sekian kali ataupun menampilkan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, perulangan yang pertama itu ada perulangan for, kemudian perulangan for each ya, dan perulangan repeat. Dan perulangan yang termasuk dalam uncounted ya, jadi perulangan itu perulangan yang sudah jelas bisa dihitung atau counted loop, dan uncounted loop yang tidak bisa dihitung ataupun tidak bisa ditebak berapa kali dia akan diulang. Ya, ada while dan dual untuk uncounted loopnya. Ya, yang pertama perulangan for, perulangan yang termasuk dalam counted loop ya, karena sudah jelas berapa kali dia akan diulang. Contoh, kita pertama kali membuat sebuah variabel dengan nilai awal 0, kemudian kita membuat suatu kondisi. Ya, kita membuat variabel i tadi. Kemudian kita membuat kondisi di mana jika i itu kurang dari 10, dia akan mencetak i. I-nya berarti 0 ya. Dan i itu kita tambah i plus plus. Artinya i itu ditambah 1. Dan next i. Jadi 0 ditambah 1 ya. Kemudian dimasukkan ke sini lagi. I-nya kan sekarang 1 ya. 1 kurang dari 10. Iya atau tidak? Jika iya, tampilkan 1 itu. Dan 1 ditambah 1 menjadi 2. Next i, naik ke atas. 2 kurang dari 10. Iya atau tidak? Jawabannya kan iya, karena 2 kan lebih kecil dari 10. Print 2. 2 tambah 1, berarti sudah menjadi 3 di sini. 3 ya, kurang dari 10, 3 ditampilkan. Nah, 3 ditambah 1 menjadi 4. Nah, seterusnya dia mubeng terus gini ya. Perulangan diulang terus sampai i itu kurang dari 10, yaitu i-nya itu sudah menjadi 10 sekarang. Kalau sudah menjadi 10, berarti kondisi ini sudah tidak terpenuhi. Dia sudah menjalan atau berjalan ke bagian kiri. Nah, dia berakhir. Jadi disitulah yang dinamakan counted. Sudah tahu mau diulang berapa kali. Kalau di sini diulang sebanyak 10 kali berarti dimulai dari 0 sampai 9. Oke ya, kalau ingin diulang dimulai dari 1, 2, 3 berarti sampai 10, berarti teman-teman di sini menginputkan nilai awalnya 1, dan di sini bisa diganti menjadi i kurang dari sama dengan 10 atau i kurang dari 11 biar angka 10-nya ikut tercetak. Oke, ini ada contoh dalam penulisannya. Kita bisa menggunakan for let i sama dengan 0. Kita buat dulu variabel i dengan nilai awal 0, kemudian i kurang dari 10, i plus plus. Dokumen red perulangan ke i gitu ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini nantinya. Perulangan ke 0, 1, 2 sampai 9. Dan perulangan nama variabel itu tidak hanya i saja, teman-teman bisa ganti dengan nama yang lain, misalkan counter ataupun nama ya seperti pembuatan nama variabel ya, bebas. Oke, itu yang pertama. Kemudian juga ada perulangan while. Perulangan termasuk dalam uncounted loop ya. Perulangan while juga dapat menjadi perulangan yang counted loop. Jadi dia memiliki dua sifat ini. Nah, misalkan ya ada suatu struktur seperti ini, while kondisi ya, kondisinya itu dimasukkan dalam kurung, kemudian aksinya itu apa. Contoh, kita membuat suatu kondisi. Jika kondisinya benar,
dia menampilkan hello world terus. Ini teman-teman jangan dicoba ini yang saya blok, yang saya tunjuk kursor ini, codingnya jangan dicoba, saya sarankan jangan dicoba. Tapi kalau mau iseng-iseng coba nggak masalah ya. Dia nanti dia akan mengulang terus sampai teman-teman menge-close aplikasi web browsernya. Nah, kalau komputer atau laptop teman-teman speknya bagus sih nanti nggak apa-apa ya dicoba, kemudian nanti di close. Tapi kalau yang komputernya agak sedikit lemot, kalau teman-teman coba ini nanti dia akan ngehang ya, karena dia akan tercetak terus, dia akan mencetak terus karena kondisi di dalam kurung ini terpenuhi ya, true itu kan terpenuhi. Jadi ketika dia terpenuhi nanti dia akan menampilkan console log hello world. Jadi dia nggak akan berhenti sampai kapan, ini nggak akan berhenti sampai teman-teman menutup aplikasi web browsernya. Kalau nggak ditutup-tutup dia mencetak terus sampai nanti malam, sampai besok hari, sampai komputer ataupun laptop teman-teman dimatikan ya. Nah, konsol di atas akan mencetak hello world pada konsol sebanyak-banyaknya tanpa henti. Ini disebut sebagai infinite loop atau perulangan tanpa batas. Ya, bagaimana kita untuk memberikan batas ya, kita berikan seperti ini. Kita berikan bisa menggunakan confirm ya, dengan confirm user. Jadi kita membuat variabel yang bernama ulang dan bernilai benar, while ulang ya. Jadi ketika dia benar, dia tampil console log hello world. Nah, di bagian bawahnya ulang ini kita ganti menjadi confirm. Confirm, ingat ya, untuk dialog confirm kalau nggak benar ya salah, kalau nggak oke ya batal. Nah, kalau kita klik oke maka dia akan mencetak hello world lagi. Kita klik oke lagi, dia mencetak hello world lagi. Tapi kalau kita klik batal, otomatis dia sudah selesai, tidak akan mencetak lagi, tidak akan mencetak hello world lagi. Nah, cara yang kedua bisa menggunakan program itu sendiri. Nilai awal, while, kondisi, terminasi, dan aksi. Di sini dikasih increment atau decrement, disuruh naik ataupun disuruh turun. Ya, disuruh menambah ataupun mengurang. Contoh, kita akan membuat suatu nilai increment dari penambahan. While nilai awal kurang dari sama dengan 5, console log hello world. Nah, kemudian nilai awalnya adalah plus. Jadi yang ditampilkan bukan angka 1, 2, 3, 4, 5, tapi yang kita tampilkan adalah hello world sebanyak 5 kali berarti ya. Bukan angkanya yang ditampilkan, tapi tulisan hello world-nya sebanyak 5 kali. Oke, ini contoh dalam program ya. Kita membuat variabel ulangi dan counter, dan kita membuat while ulangi variabel jawab confirm apakah Anda mau mengulang counter plus. If jawab false ya, ulangi false ya, kita bisa menutupnya seperti itu. False itu berarti tidak terpenuhi ya. Dokumen bread perulangan sudah dilakukan sebanyak berapa kali, nanti muncul di sini, dia menghitung. Nah, Anda juga bisa menuliskan dengan teknik seperti di bawah ini, lebih ringkas. Oke, nanti silahkan dicoba ya. Ini diklik OK. Kalau diklik OK muncul lagi seperti ini, diklik OK muncul lagi seperti ini, seterusnya sampai nanti ketika diklik cancel dia muncul ya tulisan sudah diklik OK tadi sebanyak berapa kali. Baik, yang selanjutnya perulangan do while ya. Tadi kalau yang pertama while, yang kedua ini do while. Perulangan do while akan mengecek kondisi di belakang sesudah mengulang, sedangkan while akan mengecek kondisi di depan atau awal sebelum mengulang. Nah, saya tunjukkan garis besarnya aja. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa membaca sendiri di sini untuk listing codingnya ya. Jadi ada do, kemudian counter, ulangi ya. Susunannya aja yang berbeda. While-nya di belakang ya. Oke. Ini contoh yang menggunakan do while yang atas, yang bawah menggunakan while. Jadi selisih 1 ya. Kalau do while tadi dia bilang do while ya, akan mengecek kondisi di belakang. Jadi diulang dulu baru dicek kondisinya. Diulang dulu dicek ya. Tambah 1 dulu baru dicek kondisinya.
Tapi kalau while itu sebelum diulang dia dicek dulu kondisi ini terpenuhi enggak. Nah, jadi selisih 1 ya hasilnya. Nah, oke, seperti ini. Dan for each, perulangan for each digunakan untuk mencetak item di dalam array. Array itu adalah data ya, data yang tersimpan dalam satu variabel. Nah, perulangan ini termasuk dalam perulangan counter loop karena jumlah perulangannya akan ditentukan oleh panjang dari arraynya. Nah, contoh menggunakan for dengan operator in dan menggunakan metode for each. Ini contoh tanpa menggunakan operator in. Jadi kita membuat sebuah variabel yang isinya itu banyak sekali ya. Kita bisa menggunakan seperti ini. Nanti kita juga akan bahas di pertemuan yang ke-15. Dan kita membuat for i sama dengan 0, i kurang dari language length i plus plus. Dokumen bread i plus titik language i plus br. Nah, perulangan ini dapat lebih sederhana ya jika teman-teman tulis menggunakan seperti ini. Kita menggunakan for in. Ya. For i in language, ya language itu kan diambilkan dari ini. Dokumen bread i titik language plus br. Ya, jadi dikasih di enter. Kalau nggak dikasih enter dia nanti nggak mau turun ya. Oke, i-nya kan awalnya 0 kan, itu awalnya 0. Kemudian dia akan menampilkan data value-value JavaScript, HTML, CSS, TypeScript ya, yang sudah ditampung dalam variable language. Nah, hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Hasilnya sama, kita menggunakan teknik yang atas dan di bawah ya, kita menggunakan yang atas hasilnya ini, kita menggunakan yang bawah hasilnya itu. Nah, silakan teman-teman coba dan lihat diganti-ganti isinya dan lihat hasilnya. Oke, ini ada susunan ya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti juga teman-teman bisa coba ya. Dari for each function, ini contohnya menggunakan for each. Dan dia tampilnya seperti ini. Oke, dan yang kelima perulangan dengan metode repeat. Nah, repeat ini cukup paling enak sekali saya rasa karena dia tinggal menulis saja berapa kali akan diulang. Nah, kita dokumen word ulangi kata ini di repeat 100 kali, nanti dia akan tampil sebanyak 100 kali. Ya, tapi kalau kita menggunakan for i tadi ya, contohnya seperti ini, cukup ribet ya. Tapi kalau kita ingin mencetak repeat ini dengan repeat ini sangat mudah sekali. Nah, tapi apakah iya kita akan mencetak seperti ini ya? Ya mungkin di waktu-waktu tertentu dalam pembuatan website tertentu mungkinlah melakukan hal seperti ini. Ini bisa dipahami ya, perulangan bersarang. Di dalam blok perulangan kita juga bisa membuat perulangan tadi kan, disebut sebagai perulangan nested atau perulangan bersarang atau perulangan di dalam perulangan. Nah, contoh ya. For let i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. For let j sama dengan 0, j kurang dari 10, j plus plus. Nah, ini untuk perulangan. Kita bisa menggunakan perulangan seperti ini. Jadi ada dua variabel nanti, i dan j, yang mana kita berfokus untuk menambahkan yang j dulu ya. For i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Let j nya juga 0, j kurang dari 10, j plus plus. Sama-sama untuk perulangan dari 0 sampai 9 berarti. Dokumen perulangan i ya, jadi i nya ditampilkan dikasih koma dan j. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Yang diulang adalah yang j dulu ya. Kalau sudah sampai 9 dia i-nya naik 1 ya. Ini j-nya kalau sudah sampai 9, i-nya naik lagi 1, seterusnya sampai nilai akhirnya adalah 9,9. Oke, itu perulangan. Dan yang contoh terakhir kita mencetak bintang ya. Kita membuat variabel dengan nama ulangi. Bentar ya, dan Anda bisa mengisikan dengan confirm nanti ya, ulangi confirm apakah Anda ingin mengulang, jadi oke atau batal. Kemudian kita membuat counter, variabel counter dengan nilai awal 0
Well, ulangi counter plus variabel bintang untuk memberikan efek bintang ya, di repeat sebanyak counternya, sebanyak nilai dari counter di atas. Nah, dokumen wait counter plus titik 2 plus bintang ya. Counter itu nilainya awalnya adalah 0 ya teman-teman, kemudian 0 itu ditambah 1, counter tambah 1, counter tambah 1, dan seterusnya. Ulangi confirm. Nah, ketika di confirm berarti counternya tambah 2, ketika diklik OK pada confirm, counternya tambah 1 menjadi 3, ketika diklik confirm lagi, counternya bertambah 1, dan seterusnya sampai dia muncul seperti ini. Baik, jika ada yang ditanyakan bisa ditulis di dalam kolom komentar ataupun di grup WA. Ya, yang pertama 15. Yang pertama adalah mampu memahami mengimplementasikan struktur data array di dalam JavaScript. Tadi sudah saya singgung, struktur data array adalah menyimpan ataupun memberikan nilai dalam satu variabel, dalam satu memori ya. Salah satu struktur yang sering digunakan dalam pemrograman array, pemrograman adalah array ini. Nah, saat kita mempelajari aplikasi web yang menampilkan banyak data seperti contoh ya, produk 1, produk 2, produk 3, dan seterusnya, setiap satu produk disimpan dalam satu variabel. Nah, itu tuh lebih pemborosan dalam memori. Jadi kita bisa menggunakan array. Jadi kita bisa menggunakan satu variabel untuk menampung beberapa produk. Nah, ini contohnya. Dan untuk mengurutannya kita bisa menggunakan yang namanya indeks, dan dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke ya, cara pembuatan array kita bisa menggunakan kurung siku seperti itu. Dan contohnya seperti ini. Kita membuat variabel produk, isinya adalah flash disk, SSD, monitor, dan tidak hanya string saja yang bisa disimpan dalam array di sini. Kita juga bisa mengisi dengan campuran. Ini integer, ini bulan, ini string, ini juga string ya. Nah, kemudian ketika kita ingin menampilkan data array, kita bisa menggunakan indeks tadi. Ya, kalau saya menuliskan memberikan nilai awal arraynya nasi goreng, mie ayam, mie gelas, dan saya akan menampilkan mie ayam, maka perintah yang digunakan adalah seperti ini: makanan, kemudian kurung siku 1. Ingat, array di sini dimulai dari indeks 0. Jadi yang nasi goreng ini adalah 0, ini 1, dan mie gelas ini adalah 2. Ya, perlu diingat indeks dimulai dari 0, urut dari kiri ke kanan. Nah, ini contohnya 1 berarti yang ditampilkan adalah radio. Kalau center berarti 0, taruh antena berarti 2, obeng berarti 3. Ya, ini hasilnya. Mencetak array dengan perulangan. Di saat kita akan menampilkan seluruh isi data yang ada dalam array, kita bisa menggunakan teknik seperti ini ya. Dokumen read produk 0, dokumen read produk 1, 2, dan seterusnya. Ini adalah nomor indeksnya. Namun demikian, kalau akan menampilkan 100 data, ya sama aja ya, bohong ya, kita harus menuliskan ini sebanyak 100 kali. Ada teknik yang lebih cepat. Contohnya di sini kita membuat array bernama produk yang isinya center, radio, antena, TV. Kemudian kita bisa menggunakan for let i sama dengan 0, i kurang dari produk length, i plus plus dokumen read, li products. Nah, ini adalah teknik untuk menampilkan data array secara bersamaan. Ya, ini i-nya itu diambilkan dari sini ya. Sebanyak produk length, banyaknya produk. Produknya itu berarti ada 4 di sini. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Ditampilkan secara li tadi. Center, radio, TV, dan antena. Lain untuk mengambil panjang array, terdapat 4 data di sana. Baik, saya lanjutkan kembali. Cara menambahkan data ke dalam array. Misalkan teman-teman sudah memiliki array dan ingin menyisipkan data. Nah, kita bisa menggunakan indeks, juga bisa menggunakan metode pass ya. Contoh, kita punya array buah yang isinya apel, jeruk, dan manggis. Terdapat 3 di dalamnya yang berindeks 0 untuk apel, 1 untuk jeruk, dan 2 untuk manggis. Kita ingin menambahkan data lagi di indeks ketiga. Nah, kita tinggal tulis saja nama dari
dari arraynya dan kita berikan nilai indeksnya dan ingin diisi apa sekarang. Misalkan diisi semangka, berarti hasilnya adalah seperti ini ya. Ini contoh ya. Buah apel jeruk manggis, ini pertama kita buat variabel tersebut dan kita tampilkan buah ya, apel jeruk manggis, ada 3 data. Nah, tapi indeksnya 0, 1, 2 dan kita akan menyisipkan indeks yang ketiga yaitu nilainya semangka. Nah, hasil tampil seperti ini dan kita cek sekarang buah ada 4 nilai sekarang, apel jeruk manggis dan semangka. Ini contoh yang lain juga ya, kita bisa menyisipkan pada tengah-tengah juga 0, 1, 2, 3. Nah, ada 3 ya, ada 3 indeks. Kita ingin menyisipkan pada indeks kedua 0, 1, 2. Jadi di manggis ini akan kita ganti ya, ini mengupdate berarti lemonnya itu manggisnya itu diganti lemon, diedit. Nah, bisa menggunakan teknik seperti ini, bukan menambah tapi mengedit kalau ini ya. Jadi kalau ingin menambah kita gunakan angka indeks yang berada di akhirnya. Nah, jadi kita harus mengetahui jumlah indeksnya itu berapa ya, biar nanti datanya itu tidak menindih data yang sudah ada. Nah, terdapat teknik lain agar programmer tidak perlu mengetahui berapa jumlah data di dalam arraynya. Kita bisa menggunakan teknik method pass ya, ini akan menambah ke dalam ekor ke bagian akhirnya. Misalkan kita center radio antena TV, berarti kan ada 0, 1, 2, 3 ya, ada 3 indeks, menambah data ada 3 indeks. Kita akan menambahkan tanpa menggunakan nomor indeksnya, kita menggunakan pass, product pass komputer. Otomatis komputer ini akan masuk di dalam indeks terakhir di ekornya. Nah, masuk di sini ya. Kita juga bisa menambahkan beberapa data sekaligus, pas, alarm, freezer, magicom ya. Jadi nanti ini 3 ini datanya masuk di bagian akhir. Nah, kalau ini menambah, sekarang kalau menghapus bagaimana? Kalau kita menghapus menggunakan delete itu bisa, tapi kita utamakan menggunakan metode pub ya. Karena kalau kita menggunakan delete seperti ini, contoh delete indeks yang kedua 0, 1, 2, berarti lemon ini akan dihapus. Nanti yang terhapus itu hanya value-nya, lemonnya terhapus, tapi isinya masih ada kosong gitu, empty. Nah, jadi dia tetap ada 4 data, cuma yang satu itu kosong, empty ini ya. Jadi indeksnya tetap 0, 1, 2, 3, semangka itu tetap di indeks ketiga. Nah, jadi ini kurang tepat teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan metode pub ya untuk menghapusnya. Jadi kalau pas tadi untuk menambah di bagian ekor ya, di bagian belakang. Kalau pub ini untuk menghapus dari belakang juga. Nah, contohnya seperti ini, kita membuat sebuah menghapus ya, kita hapus buah titik pub, otomatis nanti yang terhapus adalah semangka. Kita buah pub lagi, yang terhapus undefined empty, ini sudah terhapus. Kita hapus buah lagi, yang terhapus adalah jeruk ya, urut. Jadi kita tampilkan, jadi datanya tinggal apel saja. Yang jeruk, empty, semangka sudah terhapus menggunakan pub, dihapus dari belakang, dari ekor. Nah, kalau ingin menghapusnya yang di depan bagaimana Pak? Kita bisa menghapus data dari depan menggunakan metode shift. Kalau pub dari ekor, kalau shift dari depan, dari kepala, dari sebelah kiri. Nah, contohnya kita membuat variabel bunga, atau itu untuk arraynya ya, variabel array. Datanya ada mawar, melati, anggrek, dan sakura. Kemudian bunga shift, otomatis mawar ini akan terhapus ya. Terus kalau ingin menghapus ke indeks tertentu, misalkan di tengah-tengah, terus bagaimana? Kita bisa menggunakan array splice ya. Indeks keberapa dan totalnya berapa? Indeks itu data dari array yang akan dihapus. Total itu jumlahnya akan dihapus berapa. Contoh, kita akan menghapus anggrek dan sakura sekaligus. Ya, bunga splice 2,1. Maaf, kita akan menghapus 1 ya. Akan menghapus bunga anggrek. Nah, itu kan indeksnya 2, 0, 1, 2. Dan satu data yang akan kita hapus, yaitu anggrek itu saja.
Tapi kalau kita akan menghapus, misalkan melatih dengan anggrek, berarti di sini diisi 2 dan 2. Dimulai dari indeks berapa dan ke kanannya itu akan dihapus berapa, ya. Tekniknya seperti itu. Kalau mau isi array, ya tadi sudah diajarkan di atas ya, waktu delete itu tinggal diisi saja indeks keberapa yang akan diisi, yang akan diganti, yang akan diupdate. Ini contoh indeks ke-1, berarti floating ini akan diganti menjadi C++. Oke. Nah, di dalam array ada beberapa metode, ada metode filter ya untuk menyaring data dari array. Parameter yang diberikan adalah seperti metode for each, yaitu fungsi callback. Misalkan kita memiliki data array 1 sampai 9 dan kita akan filter ya. Cons ya, hasil angka filter item, return item %2 sama dengan 0. Jadi data itu difilter berdasarkan yang habis dibagi 2 saja, ya modulus 2. Nah, hasilnya ada 2, 4, 6, 8. Jadi data ini difilter, diambil yang habis dibagi 2. Atau include ya, metode include mencetak apakah sebuah data dalam array, mencari ya, mengecek data itu ada di array enggak. Misalkan arraynya banyak sekali datanya, nah kita bisa menggunakan teknik include ya. Kita contoh seperti ini, kita membuat variabel dulu ya untuk mencarinya itu tanaman include kacang. Kita cari di dalam tanaman itu apakah ada variabel bernama kacang. Dokumen read kalau ada kacang ya, kalau ada. Kalau tidak ya maka nanti jawabannya adalah false ya. Hasilnya adalah seperti ini, true dan false. Nah, ini yang pertama karena ada kacang ya. Ini ada kacangnya itu dicetak true. Tetapi kalau yang bayam ini kan nggak ada, nggak masuk di sini. Jadi cetak false. Nih, mencari data di dalam array. Kemudian yang ketiga, method sort untuk mengurutkan data pada array. Ya, misalkan kita memiliki data yang tidak urut seperti ini, A, F, Z, E, R, G atau 32, 3, 1, 2, 6, 8. Nah, kita bisa mengurutkan berdasarkan alfabet ataupun berdasarkan angka ya. Kita menggunakan teknik short gitu aja, nanti dia secara otomatis ditampilkan secara urut. Oke teman-teman, kiranya seperti itu untuk pertemuan hari ini dan pertemuan yang ke-16 yang mendatang. Kita masuk ke DOM atau dokumen objek model. Untuk materi sudah saya upload, silahkan teman-teman download dan pelajari sendiri, ditambah dengan pertemuan yang ke-16 membuat animasi dan mengonlinekan web. Baik, silahkan jangan lupa absensi, dan saya Denny Kurniawan, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali bagi teman-teman yang sudah hadir kemarin ya di tempat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.